Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Samarinda. Saya Syodikul Huda, mengajar di SMA Negeri 1 Samarinda dengan pengajar praktik Ibu Yeni Dwi Seviawati dan fasilitator Bapak Purwanto. Silakan. Perkenalkan, nama saya Desi Arifianti. Saya mengajar di SDN nomor 1 Samarinda Kota. Pengajar praktik saya Ibu Aryati dan fasilitator saya Bapak Purwanto. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Kartini dari SMK Negeri 5 Samarinda dengan pengajar praktik Ibu Yeni Dwi Seviawati dan fasilitator Bapak Purwanto. Oke, kali ini kita akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Bu Kartini. Gimana kabarnya Pak Huda? Alhamdulillah baik. Bu Kartini sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Huda. Gimana Pak perasaan hari ini Pak? Senang sih Bu Kartini hari ini perasaannya, karena kemarin tuh sempat ketemu Bu Desi papasan sebentar. Sepertinya ada hal yang mau beliau bicarakan hari ini, jadi ya mudah-mudahan bisa bantu sih, ngasih solusi atau apalah dengan masalah yang tadi disampaikan sama Bu Desi. Baik Pak Huda, hari ini kan Bapak akan berperan sebagai coach nih ya, untuk membantu Bu Desi dalam menyelesaikan permasalahan. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan proses coaching hari ini Pak? Baik, kalau persiapan khusus tidak ada sebenarnya, tapi karena ini kita bicara coaching, maka nanti ada beberapa kompetensi dari coaching tersebut, Bu. Jadi mulai dari yang pertama, kompetensinya adalah kehadiran secara penuh, kemudian kompetensi kedua itu mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, mungkin 3 kompetensi itu sih nanti yang mau saya persiapkan sebaik-baiknya agar bisa membantu atau memberikan solusi dari permasalahan yang nanti disampaikan oleh Bu Desi. Baik Pak Huda, dari kompetensi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira secara spesifik kan untuk proses coaching nanti Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Spesifiknya seperti yang pertama, Bu, pada kehadiran penuh dulu nanti yang saya mau coba spesifikkan di situ dulu. Kehadiran penuh ya Pak ya. Kemudian untuk mencapai kompetensi kehadiran penuh, kira-kira indikator tercapaiannya apa ya Pak? Oke, untuk kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, kompetensinya mungkin bisa indikatornya salah satunya fokus mendengarkan nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Desi, kemudian tidak melakukan hal-hal lain. Yang paling kalau saya melakukan itu melakukan pencatatan apa aja bagian-bagian pentingnya, agar nanti proses coachingnya, proses bertanyanya mungkin lebih nyaman, lebih pas, agar apa yang disampaikan oleh Bu Desi itu bisa tepat penyelesaiannya, begitu. Baik Pak Huda, sebelum Pak Huda nanti melakukan proses coaching, mungkin saya akan sampaikan beberapa rubrik penilaian selama saya melakukan observasi. Nah, di sini saya melakukan penilaian dari skala 1 sampai 4. 4 itu adalah sangat baik, 3 baik, kemudian 2 itu cukup, dan 1 itu kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masalah penilaian. Untuk Pak Huda, selamat bekerja ya Pak. Baik, terima kasih Bu Kartini. Halo Bu Desi. Halo juga Pak. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat dan baik Pak. Saat ini gimana juga Pak Huda? Alhamdulillah sehat juga Bu Desi. Nah, kemarin tuh pada saat kita papasan di luar, Bu Desi ada sedikit kayaknya mau diceritakan kemarin tuh. Nah, apa sih yang mau diceritakan? Iya Pak, saya tertarik ketemu sama Pak Huda, itu ada yang mau saya ceritakan tentang misalnya nih Pak, yang sedikit sih, nggak terlalu banyak. Tentang ini nanti kan kita
sekolahan ini ya tidak sekolah sih Pak, dinas mengadakan pertandingan O2SN di kecamatan. Nah saya di sini ditugaskan untuk memilih salah satu murid kita untuk mengikuti pertandingan O2SN yaitu tentang bulu tangkis Pak. Nah di sini ada salah satu siswa tersebut itu yang saya lihat itu sudah sangat bagus Pak, tetapi ada salah satu siswa tersebut tidak siap mengikutinya Pak. Nah, oh tadi tentang OSN nih. Iya. Ada menurut Bu Desi ada siswa kita yang berpotensi untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut di bidang bulu tangkis. Nah, permasalahannya di mana? Yang mau jadi hal yang perlu dibicarakan. Di sini Pak, anak tersebut sih Pak berbicara dengan saya, kan saya sudah menuju nih Pak. Anak tersebut tuh berbicara dengan saya tuh dan saya tunjuk tadi itu tidak mau. Karena kenapa? Nah saya tanya Pak anaknya Pak, dianya bilang begini, saya trauma Bu, nak mau ikut loh. Kenapa nak mau ikut? Pokoknya nak mau ikut. Nah di situ Pak saya itu bingung. Nah menurut Pak Huda nih, apakah anak tersebut itu traumanya itu bisa dikendalikan atau tidak Pak? Nah itu Pak untuk saya itu Pak, saya tuh bingungnya dari situ Pak. Intinya Pak, dianya tuh tidak mau gitu Pak. Tidak mau ikut. Iya tidak mau ikut. Ya, Pak, benar. Nah, kalau misalnya tadi Ibu sudah melakukan pembicaraan awal sama si anak tersebut, dari skala 1 sampai 10 nih, di skala berapa kira-kira anak itu? Kalau saya pribadi Pak ya menilai si ini kan namanya si Aisyah Pak ya. Iya Aisyah itu saya letakkan di skala 5 Pak. Kenapa? Ya kenapa saya letakkan di skala 5 Pak? Si Aisyah ini Pak anaknya itu kurang percaya diri Pak. Nah isinya kurang pede lah Pak. Saya tunjuk dianya tidak mau ya karena dia mengalami trauma Pak dan kurang pedenya dalam penampilan nanti di tingkat kecamatan ini Pak. Bulu tangkisnya itu padahal kan ini kan istilahnya kan Pak sudah menyemangati dia yang baik lah Pak. Ada apa nih perkembangan untuk kegiatannya gitu loh Pak dalam bulu tangkis itu Pak. Itu sih. Oh jadi Ibu memberi skala 5 karena tadi pernah trauma, kemudian menjadi akibat dari trauma itu dia menjadi kurang percaya diri untuk mengikuti turnamen bulu tangkis. Nah, harapan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan ini nantinya si Aisyah ini akan berada di angka berapa harapannya? Harapan saya sih Pak, harapan saya tuh Aisyah berada di angka 8. Kenapa saya bilang letaknya di 8 Pak? Karena dengan mengikuti kegiatan O2SN ini Pak, saya memberi dukungan penuh dengan Aisyah supaya bakatnya dapat berkembang lagi Pak. Nah si Aisyah ini memiliki rasa percaya diri kembali Pak. Itu sih saya meletakkan di angka 8 Pak. Saya masih semangat betul sama untuk dia Pak, untuk si Aisyah ini. Jadi dari jadi 5 mau ditingkatkan jadi 8 dengan harapan-harapan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin ada upaya-upaya Bu, karena kan untuk menuju ke 8 itu harus ada upaya-upaya. Nah, apa sih upaya-upaya yang mau Ibu rencanakan agar siswa atas nama Aisyah ini bisa mencapai angka 8 seperti yang Ibu harapkan? Upaya saya itu Pak, yang pertama nih Pak ya, upaya dan rencana yang saya lakukan tuh Pak, yang pertama adalah berbicara terlebih dahulu dengan si Aisyah. Nah yang pertama tuh Pak, saya berbicara dua mata lah Pak, maksudnya tuh seseorang antara ibu sama anak gitu, misalnya memberi motivasi ke dia. Terus rencana saya yang kedua Pak, berbicara dengan wali kelasnya supaya wali kelasnya ini memberi dukungan penuh dengan Aisyah dan menyemangatin Aisyah. Terus yang ketiga tuh Pak, saya ingin bertemu dengan orang tuanya, rencana saya ingin ketemu sama orang tuanya, dukungan ke Aisyah supaya Aisyah ini bisa lebih semangat lagi, apalagi dukungan dari orang tuanya, itu yang saya maksudkan Pak. Bagus, sudah upaya-upaya Ibu lakukan ini Bu Desi. Jadi mulai dari pembicaraan secara pribadi dengan si siswa, kemudian Ibu tindak lanjuti dengan wali kelas, kemudian Ibu juga mencoba menghubungi orang tuanya si Aisyah. Ya, jadi sudah bagus sebenarnya.
apakah masih ada upaya-upaya lain yang terpikir oleh Bu Desi yang mungkin bisa Ibu laksanakan? Ada Pak. Di sini kan kita mencari bibit yang bagus Pak ya untuk sekolah kita Pak ya, misalnya di bidang bulu tangkis nih. Nah saya rencana saya nih Pak ke depannya akan mengadakan turnamen atau pertandingan mini Pak ya, turnamen mini untuk tingkat sekolah kita aja Pak, misalnya perwakilan per kelas. Untuk supaya kenapa Pak saya mengadakan seperti itu, supaya si Aisyah ini Pak bisa tumbuh dengan semangat Pak. Oh iya saya tuh bisa, oh ya saya tuh disuruh sama guru berarti saya harus bertanggung jawab gitu Pak. Jadi kepercayaan dirinya tuh timbul lagi gitu Pak, bahwa dia tuh memang bisa diadakan di sekolahan gitu ya. Itu Pak saya mengadakan turnamen mini itu Pak untuk tingkat bulu tangkis gitu. Saya ingat itu Pak. Tapi Pak turnamen ini khusus untuk ya kayak seperti yang sesama umur, kayak kelas 3 kita ambil kelas 5, kelas 3 itu berapa orang, kelas 4 berapa orang, atau kelas 5 berapa orang, tidak semuanya ikut Pak gitu. Siapa yang bagus kita seleksi. Nah kita juga akan memunculkan bibit-bibit di atasnya Aisyah juga gitu Pak. Bagus juga itu Bu, rencana Ibu itu. Jadi dengan melakukan turnamen mini tadi, dengan juga tetap mengikutkan Aisyah di sana, maka menjadi sarana untuk menimbulkan lagi kepercayaan diri Aisyah bahwa memang dia bisa nih ikut menunjukkan kemampuan bulu tangkisnya, sekalipun hanya dalam lingkup sekolah dulu, supaya nanti tadi harapan Ibu tadi kan menggali kembali potensi yang lain dan juga menambah kepercayaan diri Aisyah. Nah, dari beberapa upaya atau rencana yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja selain dari wali kelas sama orang tua? Kalau dukungan itu Pak, untuk saat ini Pak, kita kan si Bapak sudah tahu sendiri Pak ya, kepala sekolah juga sudah mendukung, teman-teman juga mendukung, dan yang lainnya juga mendukung. Kenapa Pak? Bapak tahu sendiri kan, apalagi kepala sekolah kita ini kan mengeluarkan siswa karena ini kan perwakilan sekolah Pak, apalagi kalau dia menang Pak, sangat mendukung sekali Pak kepala sekolah. Apalagi teman-teman, kalau kita sudah menang berarti kan sekolah kita kan dianggap sudah bagus gitu kan Pak, bahwa bisa melahirkan atlet-atlet yang masih usia dini. Itu sih Pak, ya sampai sekarang tuh saya senang itu banyak dukungan banget dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Begitu pula dengan teman-temannya Aisyah Pak. Iya, sangat mendukung banget Pak pokoknya Pak Aisyah, apalagi pertandingan. Makanya dari situ Pak Aisyah sudah mulai timbul kepercayaan dirinya Pak, dukungan dari temannya juga Pak. Baik, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya dukungan ini sudah all out ya, semua model kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan teman-teman Aisyah sendiri sudah memberikan motivasi nih sama Aisyah, ayo Aisyah ikut gitu ya, karena karena apabila nanti Aisyah bisa juara sampai juara, itu kan juga ngangkat nama baik sekolah kita gitu ya. Jadi semuanya ikut berkontribusi di situ. Nah, dari upaya-upaya tersebut dan ada dukungan-dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat tadi semuanya, kapan nih kira-kira Bu Desi akan mencoba mengeksekusinya, mungkin bahasa saya seperti itu? Kalau saya sih Pak maunya secepatnya Pak ya, karena ini kita O2SN sudah akan mendekati ini Pak, itu akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Jadi saya akan panggil mungkin dalam seminggu ini deh Pak, saya panggil Pak, supaya kan juga waktunya tuh ada gitu nah Pak. Jadi saya panggil itu supaya Aisyah timbul kepercayaan dirinya kembali secepatnya gitu Pak. Mungkin itu Pak upaya saya lagi Pak. Oke, baik. Jadi dalam minggu ini Bu Desi sudah mulai tadi ya memanggil Aisyah, bicara dengan Aisyah secara empat mata, bicara juga dengan wali kelas, kemudian komunikasi dengan orang tua, sampai pada membentuk turnamen mini itu sudah Ibu coba rencanakan dalam minggu ini supaya Aisyah punya persiapan yang matang, persiapan yang bagus, agar rencana yang sudah atau target mungkin bahasa saya yang sudah direncanakan tadi bisa tercapai sebagai juara 1 untuk mengharumkan nama sekolah. Bagus, sudah semua itu Bu Desi, tinggal bagaimana nanti saya nunggu nih progresnya, sejauh mana yang sudah Ibu Desi rencanakan, sejauh mana yang sudah Ibu Desi jalankan, dan kalau memang nanti
Ibu Desi perlu lagi nih cerita-cerita lagi. Siapa tahu Desi juga akan cerita sejauh mana rencana yang sudah Ibu jalankan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Uda ya atas dukungannya juga Pak Uda sama saya juga, dan terima kasih juga Pak Uda mau mendengarkan cerita saya ini Pak ya. Sama-sama. Ya. Oke, itu aja Bu Desi. Ada Ya, lagi? Kayaknya sudah deh Pak, nanti saya akan ceritakan ke Bapak apabila ada lagi yang akan saya temui di lapangan nanti Pak ya. Baik. Selamat Bu Desi ya. Semoga rencana berjalan lancar dan Amin. bisa membawa nama baik sekolah kita. Amin. Terima kasih Pak Uda ya. Untuk itu saya kembali ke kelas lagi Pak ya, Ini. untuk belajar lagi Kak. Ya, monggo silakan Bu Terima kasih, Desi. Pak. Sama-sama. Baik Pak Huda, tadi Pak Huda sudah melakukan coaching sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau secara keseluruhan saya amati Bapak sudah melakukan persen kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dengan menggunakan rasa, kemudian Bapak berupaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul. Nah, dari kompetensi yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira bisa disampaikan Pak, bagian mana yang sudah Bapak terapkan tadi pada proses coaching? Dari 3 kompetensi coaching tadi, seperti yang saya sampaikan di pra observasi sama Bu Kartini, saya mencoba untuk melakukan kompetensi yang pertama, yaitu kehadiran secara penuh Ibu, dengan indikator-indikator yang juga tadi sudah saya sampaikan. Mencoba fokus dengan apa yang dibicarakan sama Bu Desi, kemudian tidak melakukan hal-hal lain selain mencatat hal-hal penting yang memang menjadi bagian dari percakapan, bagian dari hal yang mau diselesaikan oleh Bu Desi. Baik Pak ya, sambil kita evaluasi Pak ya pada proses coaching tadi, alur filta yang sudah Bapak terapkan tadi itu bisa dijelaskan Pak di bagian mana saja yang terdapat pada alur filta? Oke. Bagian-bagian dalam alur tirta itu kan dimulai dari tujuan. Jadi mulai dari pembicaraan awal tadi, saya sudah menanyakan sama Bu Desi apa sih yang mau dibicarakan, mas tujuannya. Kemudian mengidentifikasi masalahnya. Kenapa murid atas nama Aisyah tadi itu kok tidak mau ikut turnamen bulu tangkis mewakili sekolah. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan aksi. Tadi Bu Desi sudah mencoba menjabarkan rencana aksinya, bicara dengan Aisyah, bicara dengan wali kelas, bicara dengan bahkan sebagai orang tua juga sudah direncanakan oleh Bu Desinya, sampai pada bagian Bu Desi merencanakan melakukan turnamen mini. Turnamen ini tadi fungsinya untuk mengembalikan kepercayaan diri dari Aisyah. Bahkan sampai rencana aksinya itu tanggung jawabnya juga sudah dijabarkan sama Bu Desi. Dalam waktu minggu ini, Bu Desi sudah mulai mencoba menjalankan satu persatu rencana yang sudah Bu Desi rencanakan tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Pak Huda. Dari kompetensi yang sudah Bapak terapkan tadi, kira-kira Bapak ingin menambah atau meningkatkan kompetensi mana lagi ya Pak? Karena tadi baru satu kompetensi Bu, kehadiran secara penuh, maka kemungkinan saya akan mencoba meningkatkannya lagi pada mendengarkan secara aktif. Nanti yang saya mencoba meningkatkan. Baik ya Pak Huda. Kalau saja ada skala 1 sampai 4, kira-kira saya akan memberikan Pak Huda di skala 4. Terima kasih. Soalnya luar biasa sekali, mudah-mudahan nanti Pak Huda bisa